Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas kelompok metode kuantitatif yang berjudul pengaruh WOM terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Rizkiana Karmelia Syaura. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Reza Syahputra, lalu ada Septi Mariana Hadi, Rintan Rahma Claudia, Maharani Palupi Larasati, dan Muhammad Sahal. Yang pertama-tama saya akan bahas adalah pendahuluan. Latar belakang di era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini, persaingannya sangat ketat. Maka, setiap pengusaha menerapkan strategi marketing untuk menarik konsumen. Penawaran produk melalui iklan di media sosial menjadi sasaran utama para pelaku bisnis. Namun, di antara maraknya iklan melalui media sosial, ada pula strategi iklan kuno yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu dengan WOM atau Word of Mouth. Strategi WOM ini adalah bentuk promosi dari mulut ke mulut dari pengalaman seseorang konsumen yang telah memakai kepada konsumen lainnya, seperti pesan berantai. Scarlett merupakan produk kecantikan yang sangat digandrungi kaum wanita saat ini. Produk dari Scarlett ini beragam, mulai dari perawatan, wajah, hingga badan. Produk Scarlett ini menjadi contoh bisnis kecantikan dengan penjualan di pasar online maupun offline. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan, adakah pengaruh word of mouth terhadap minat beli konsumen Scarlett? Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh word of mouth terhadap minat beli konsumen, dan survei ini dilakukan pada mahasiswa UPSI Margonda Prodi Manajemen yang menggunakan produk Scarlett Whitening. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah riset pengertian dari word of mouth atau WOM. Menurut Word of Mouth Association atau WOMM mendefinisikan pemasaran dari mulut ke mulut adalah upaya oleh sebuah organisasi untuk mempengaruhi bagaimana konsumen membuat dan mendistribusikan informasi pemasaran yang relevan dengan konsumen lain, memfasilitasi dan memperkuat pemasaran-pemasaran yang relevan di kalangan konsumen. Selanjutnya ada pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen dengan pemasar melalui informasi untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Selanjutnya ada fungsi riset pemasaran. Yang pertama ada fungsi evaluasi atau evaluating, yang kedua ada fungsi understanding atau pemahaman, dan yang ketiga ada fungsi predicting atau prediksi. Lalu ada jenis riset pemasaran. Yang pertama ada problem solving research, yang kedua controlling research, dan yang ketiga planning research. Selanjutnya ada pengertian WOM. WOM atau word of mouth dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada organic word of mouth, WOM yang terjadi secara alami dari kualitas positif perusahaan. Lalu yang kedua ada amplified word of mouth atau WOM yang terjadi by design oleh perusahaan. Lalu ada minat beli. Minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator. Yang pertama, minat transaksional. Lalu yang kedua ada minat referensial. Yang ketiga, minat preferensial. Dan yang keempat adalah minat eksploratif. Nah, 3 level tahap terciptanya WOM yang sempurna yaitu yang pertama ada customer do talking. Ini perusahaan berhasil membuat orang-orang membicarakan positif produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada customer do promoting atau promotion. Perusahaan dapat memperdayakan para profitable talker agar dapat membicarakan produk atau jasa yang ditawarkan, dan juga dapat memperkuat sikap positif orang lain terhadap produk kita. Yang ketiga, yang terakhir ada
Customer do selling adalah talkers yang merupakan terjadinya buying action. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rinta. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ada variabel independen. Variabel X, word of mouth. Indikatornya yang pertama ada talker, topik, yang ketiga tools, yang keempat talking part, dan tracking. Lalu ada variabel dependent. Variabel Y, minat beli. Indikatornya yang pertama minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Lalu ada HA adalah terdapat pengaruh antara word of mouth dengan peningkatan minat beli konsumen scarlet whitening. H0 adalah tidak terdapat pengaruh antara word of mouth dengan peningkatan minat beli konsumen scarlet whitening. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengaruh word of mouth terhadap minat beli konsumen scarlet. Lalu ada profil perusahaan. Menurut situs scarletwhitening.com, Scarlet Whitening merupakan perusahaan produk lokal perawatan kecantikan milik artis bernama Felicia Englista yang baru saja berdiri pada tahun 2017. Whitening produksi oleh PT Motobringen Abadi di Bogor, Indonesia. Scarlet Whitening memiliki fokus terhadap rangkaian produk perawatan untuk mencerahkan dan memutihkan kulit tubuh dan wajah karena mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk kulit lebih cerah dan sehat. Scarlet Whitening membagi macam-macam produknya menjadi 3 kategori, yaitu body care, face care, dan hair care. Perawatan tubuh, wajah, serta rambut. Next. Lalu ada metode dan desain penelitian. Ada teknik pengumpulan data. Yang pertama data primer, yaitu adalah data yang didapatkan dari sumber utama dan data sekunder. Lalu, data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu dan melengkapi data dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Yang pertama ada metode observasi. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pengaruh word of mouth terhadap minat beli konsumen scarlet. Yang kedua ada kuesioner data angkat. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Yang ketiga ada studi literatur. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Lalu ada teknik analisa data. Yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, serta analisis koefisien korelasi. Next. Lalu ada regresi sederhana. Variabel terikat atau Y, minat beli adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli suatu produk agar memenuhi kebutuhannya. Lalu ada variabel bebas atau X, word of mouth adalah suatu kegiatan komunikasi yang memberikan informasi pengalaman menggunakan sebuah produk. Adapun rumus regresi sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya, Y adalah nilai diprediksikan. A adalah konstanta atau bilangan harga X. B sama dengan B adalah koefisien regresi. X adalah nilai variabel independen. Next. Definisi operasional. Word of mouth atau X. Yang pertama ada talker, mengetahui produk dari keluarga yang pernah menggunakan produk. Lalu mengetahui produk dari teman yang pernah menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada topics, mengetahui varian produk yang dijual dari orang lain. Lalu mengetahui harga produk yang dijual dari orang lain, serta suasana dan tempat yang nyaman menimbulkan proses warm. Lalu yang ketiga ada tools. Yang pertama media sosial Instagram menjadi ruang rujukan informasi yang disebarkan
oleh orang lain setelah pernah menikmati produk Scarlett Whitening. Lalu media sosial Instagram Scarlett Whitening membantu meningkatkan WOM. Yang keempat ada talking part, memberikan feedback yang positif kepada orang yang memberitahu produk Scarlett Whitening, lalu membagikan pengalaman kepada orang lain. Yang kelima ada tracking, menanggapi respon dari konsumen dalam penjaminan mutu kebersihan Scarlett Whitening. Lalu tracking dalam pelayanan SQL atau Service Quality Leader. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahal. Definisi operasional, variabel terkait, minat transaksional. Yang pertama, merasa tertarik terhadap produk setelah mendapatkan informasi dari orang lain. Yang kedua, membeli produk setelah mendapatkan informasi dari orang lain. Minat referensial. Yang pertama, konsumen membeli produk Scarlett Whitening. Yang kedua, merekomendasikan orang lain untuk merasakan produk yang pernah dirasakan. Minat preferensial. Yang pertama, konsumen menyukai produk Scarlett Whitening. Yang kedua, mengutamakan produk Scarlett Whitening daripada produk jenis lainnya. Minat eksploratif. Yang pertama, memberikan feedback yang positif kepada orang yang memberikan produk Scarlett Whitening. Yang kedua, mengunjungi akun Instagram untuk mencari informasi produk Scarlett Whitening. Selanjutnya, distribusi jawaban responden terhadap word of mouth. Variabel X yang diindikatornya adalah membicarakan, merekomendasikan, dan mendorong. Pertanyaan pertama, Scarlett Whitening merupakan produk yang harganya murah dan terjangkau. Terdapat 56 orang responden 56% sangat setuju, 30 orang responden atau 30% setuju, 14 orang responden atau 14% netral. Hal ini menunjukkan mayoritas responden yang sangat setuju bahwa Scarlett Whitening merupakan produk yang harganya murah dan terjangkau. Pertanyaan yang kedua, Scarlett Whitening sering menjadi topik perbincangan saya dengan lingkungan saya sekaligus membahas tentang manfaatnya. 48% sangat setuju, 37% setuju, 15% orang responden netral. Hal ini menunjukkan mayoritas responden sangat setuju bahwa informasi Scarlett Whitening sering menjadi topik perbincangan saya dengan lingkungan saya, sekaligus membahas tentang manfaatnya. Pertanyaan ketiga, Scarlett Whitening salah satu produk favorit saya dan teman-teman. 40% sangat setuju, 25% setuju, 35 orang netral. Mayoritas responden sangat setuju bahwa Scarlett Whitening salah satu produk favorit saya dan teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan keempat, Scarlett Whitening memiliki akses yang mudah dalam hal pembelian. 80% sangat setuju, 14% setuju, dan 2% netral. Mayoritas responden sangat setuju bahwa Scarlett Whitening memiliki akses yang mudah dalam hal pembelian. Pertanyaan kelima, Scarlett Whitening menyediakan banyak pilihan produk. 81% sangat setuju, 19% setuju. Mayoritas responden sangat setuju Scarlett Whitening menyediakan banyak pilihan produk. Pertanyaan keenam, Scarlett Whitening adalah produk dengan hasil yang memuaskan. 50% sangat setuju, 21% setuju, dan 21% netral. Dapat disimpulkan adalah Scarlett Whitening produk dengan hasil yang memuaskan. Pertanyaan ketujuh, Scarlett Whitening menjadi andalan dalam perihal perawatan kulit. Di sini ada 52% sangat setuju, 26% setuju, dan 22% netral. Dapat disimpulkan bahwa Scarlett Whitening menjadi andalan dalam perihal perawatan kulit. Next. Pertanyaan ke-8. Scarlett Whitening adalah produk kesukaan saya dan teman-teman.
57% sangat setuju, 20% setuju, dan 23% netral. Dapat disimpulkan bahwa produk Scarlet Whitening adalah produk kesukaan saya dan teman-teman saya. Whitening merupakan suatu yang pas menyediakan kebutuhan para pecinta skincare. 28% setuju, 60% sangat setuju, 28% dan 7% netral. Dapat disimpulkan bahwa produk Scarlet Whitening merupakan suatu produk yang menyediakan kebutuhan para pecinta skincare. Pertanyaan ke-10, seorang yang merekomendasikan saya mendorong untuk bersama-sama untuk membeli Scarlet Whitening. Di sini terdapat 67% sangat setuju, 19% setuju, dan 14% netral. Dapat disimpulkan bahwa produk Scarlet Whitening ini dapat direkomendasikan kepada banyak orang. Next. Distribusi jawaban responden terhadap variabel keputusan pembelian. Pertanyaan ke-11, saya membutuhkan hair body Scarlet Whitening dengan aroma yang nikmat saat digunakan di rumah maupun di luar. 65% sangat setuju, 13% setuju, 20% netral, dan 2% tidak setuju. Di sini dapat disimpulkan bahwa produk Scarlet Whitening dengan aroma yang nikmat bisa digunakan di luar rumah dan di dalam rumah. Dan pertanyaan ke-12, Scarlet Whitening merupakan salah satu produk favorit saya saat berbelanja skincare. Terdapat 56% sangat setuju, 30% setuju, 22% netral, dan 2% tidak setuju. Di sini dapat disimpulkan bahwa produk Scarlet Whitening menjadi para favorit pecinta skincare. Pertanyaan ke-13, Scarlet Whitening merupakan satu-satunya produk skincare terbaik. 60% setuju, sangat setuju, 20% setuju, 17% netral, dan 3% tidak setuju. Di sini berarti dapat disimpulkan produk Scarlet Whitening sangat terbaik bagi kalangan skincare di Indonesia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Lupi. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan responden. Pertama, ada Scarlet Whitening memiliki ciri khasnya membuat konsumen skincare tertarik untuk mencari informasi tentangnya. Responden 81%. 81% sangat setuju, 15% setuju, 4% netral. Responden sangat setuju Scarlet Whitening memiliki ciri khasnya membuat konsumen skincare tertarik untuk mencari informasi tentangnya. Yang kedua, saya mendapatkan informasi dari teman dan mencari di sosial media bahwa Scarlet Whitening merupakan skincare yang recommended bagi perempuan. 66% responden sangat setuju, 17% responden setuju, 17% netral. Mayoritas responden sangat setuju bahwa saya mendapatkan informasi dari teman dan mencari di sosial media bahwa Scarlet Whitening merupakan skincare yang recommended bagi perempuan. Selanjutnya, saya mendapatkan hasil yang bagus menggunakan Scarlet Whitening. 40% sangat setuju, 37% sangat setuju, 37% setuju, 23% netral. Mayoritas responden sangat setuju dan mendapatkan hasil yang bagus menggunakan produk Scarlet Whitening. Selanjutnya, Scarlet Whitening memiliki penawaran yang bagus. 72% sangat setuju, 13% setuju, 15% netral.
Mayoritas responden sangat setuju bahwa Scarlett Whitening memiliki penawaran yang bagus. Selanjutnya, harga di Scarlett Whitening terjangkau di kalangan mahasiswa. 69% sangat setuju, 15 responden setuju, 16 responden netral. Hal ini menunjukkan mayoritas responden sangat setuju bahwa harga Scarlett Whitening terjangkau di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, selain hand body Scarlett Whitening juga menyediakan berbagai jenis serum. 54% sangat setuju, 21% setuju, 19% netral, dan 6% tidak setuju. Hal ini menunjukkan mayoritas responden sangat setuju. Selain hand body, Scarlett Whitening juga menyediakan berbagai serum. Next. Selanjutnya, saya memilih Scarlett Whitening bersama teman-teman saya. 78% sangat setuju, 19% setuju, 13% netral. Hal ini menunjukkan bahwa saya memilih Scarlett Whitening bersama teman-teman saya. Selanjutnya, saya memilih Scarlett Whitening karena sesuai dengan kebutuhan saya. 57% sangat setuju, 22% setuju, 21% netral. Hal ini menunjukkan bahwa memilih Scarlett Whitening karena sesuai dengan kebutuhan. Scarlett Whitening juga menyediakan hand body dan serum wajah. 78% sangat setuju, 19% setuju, 13% netral. Hal ini menunjukkan bahwa Scarlett Whitening juga menyediakan hand body dan serum wajah. Selanjutnya, saya puas menjadi pelanggan Scarlett Whitening tersebut. 79% sangat setuju, 17% setuju, 4% netral. Hal ini menunjukkan bahwa saya puas menjadi pelanggan Scarlett Whitening tersebut. Setelah pembelian pertama, saya mengajak teman-teman untuk membeli Scarlett Whitening. 64% sangat setuju, 30% setuju, 6% netral. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pembelian pertama, saya mengajak teman-teman untuk membeli Scarlett Whitening. Saya akan membicarakan hal-hal positif tentang Scarlett Whitening. 74% sangat setuju, 14% setuju, 12% netral. Hal ini menunjukkan bahwa saya akan membicarakan hal-hal positif tentang Scarlett Whitening. Next. Berikutnya pembahasan deskripsi data. Dari pengumpulan data kuesioner, hasil jawaban responden dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 100 responden wanita berusia sekitar 17-25 tahun dengan menggunakan media sosial dan mengetahui informasi mengenai ulasan produk Scarlett Whitening dari konsumen secara online maksimal selama 1 minggu terakhir. Deskripsi responden berdasarkan informasi mengenai Scarlett Whitening, identitas responden berdasarkan pengetahuan informasi Scarlett Whitening. Hasilnya adalah para responden mengetahui informasi mengenai Scarlett Whitening dari teman atau rekan kerja dengan frekuensi sebesar 42 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh word of mouth antara sesama konsumen lebih dominan terjadi di lingkungan pertemanan. Hal tersebut terjadi karena lingkungan pertemanan lebih luas dibandingkan lingkungan kekeluargaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septi. Selanjutnya ada analisis data. Pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Pada uji validitas ini, setiap item pernyataan akan diuji validitasnya. Untuk mengetahui validitas tiap item dan instrumen penelitian dapat dilihat melalui kolom hitung dan tabel. Kemudian ada uji validitas word of mouth variabel X. Dalam tabel tersebut menunjukkan semua butir pernyataan memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari nilai tabel sebesar
0,19666. Dengan demikian, semua butir pernyataan dinyatakan valid. Kemudian ada uji validitas keputusan pembelian atau Y. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari nilai tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian, semua butir pernyataan dinyatakan valid. Next. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji Kornbach alpha. Nilai ini lebih besar dari 0,60, maka dapat dikatakan reliable atau dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian di slide ini ada uji reliabilitas variabel word of mouth. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0,700 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai alpha positif dan lebih besar dari tabel 0,700 lebih besar dari 0,60, maka item kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji reliabilitas variabel keputusan pembelian atau Y. Berdasarkan tabel tersebut bahwa nilai alpha sebesar 0,741 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai alpha positif dan lebih besar dari tabel 0,741 lebih besar dari 0,60, maka item kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Next. Selanjutnya ada hasil uji koefisien korelasi atau determinasi. Pengujian ini koefisien yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel word of mouth terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian atau Y, secara parsial pada scarlet whitening. Dalam tabel tersebut, dikarenakan nilai R sama dengan 0,421, berada di antara 0,40 sampai 0,599, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan word of mouth atau X terhadap keputusan pembelian atau Y adalah sedang. Kemudian untuk melihat seberapa besar kontribusi word of mouth atau X mempengaruhi keputusan pembelian Y dapat dilihat dari besarnya R square, yakni 0,710 atau 17,0%. Artinya word of mouth atau X memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian atau Y keputusan konsumen, atau dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh word of mouth atau X 17,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian ada uji regresi linear sederhana. Uji ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui bagaimana variabel dependent atau Y keputusan pembelian memilih scarlet whitening dapat diprediksikan melalui variabel independent atau X word of mouth. Dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa angka konstanta sebesar 32,366. Artinya jika word of mouth 0, maka keputusan konsumen atau Y nilainya positif, yaitu sebesar 32,366. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X sebesar 0,775. Nilai konstanta tersebut menunjukkan nilai positif, yaitu dapat diartikan setiap penambahan satu nilai word of mouth, maka keputusan konsumen akan meningkat sebesar 0,775. Next. Hasil penelitian. Setelah menganalisis jawaban dari setiap kuesioner yang diperoleh dari 100 orang responden, berdasarkan dari hasil uji T yang dilakukan menghasilkan nilai-nilai hitung lebih dari tabel dengan nilai 4,475 lebih besar dari 0,05 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel word of mouth terhadap keputusan pembelian pada scarlet whitening. Selanjutnya, berdasarkan hasil jawaban 100 orang responden, berdasarkan karakteristik responden, diperoleh bahwa pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian scarlet whitening dominan terjadi pada perempuan, yaitu dengan jumlah persentase 79%.
Berdasarkan penelitian ini juga diperoleh bahwa hasil variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan memilih Scarlett Whitening. Pengaruh yang bersifat positif dapat dilihat dari koefiensi regresi untuk variabel word of mouth menunjukkan nilai positif sebesar 0,775. Dengan hasil tersebut, maka sebagai implikasinya yaitu berdampak terhadap pihak Scarlett Whitening bahwa word of mouth mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.